Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dimudahkan segala urusan dan rezeki makin dilimpahkan. Juga saya doakan agar kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika di tanggal 13 Agustus 2021 ini. Terlihat di depan kita sejumlah truk-truk besar yang akan mengangkut aspal yang sudah diproduksi oleh AMP atau Aspal Mixing Plant di sini. Jadi ini merupakan lintek yang lumayan besar dan bisa memproduksi 200 ton dalam hitungan per jam, dan ini khusus dibuatkan untuk pengaspalan track lane sendiri di sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, adapun pengaspalan yang hari ini akan dilakukan mulai dari tikungan yang ke-17 sampai ke tikungan yang ke-5 ya, bahkan melewati tikungan yang ke-5. Ya, beginilah suasana area AMP yang sedang melakukan pencampuran aspal atau sel Carifel dengan beberapa agregat yang sudah ditentukan oleh FAM agar menciptakan sebuah aspal yang sangat berkualitas dan sesuai dengan standar dari sirkuit MotoGP. Ya, panas terik di sini serta suara yang sangat bising dari mesin AMP tidak mengganggu konsentrasi para pekerja yang menyiapkan atau yang memasak aspal untuk pengerjaan bagi track lane. Dan aspal lapisan yang ketiga tidak lama lagi tuntas pada hari ini. Dan kita lanjutkan pantauan menuju trek lurus, di mana proses pengaspalan yang dilakukan hari ini sudah dimulai sejak tadi pagi, mulai dari tikungan yang ke-17 terus menuju ke tikungan yang pertama sampai menuju ke tikungan yang ke-5. Ya, seperti pengaspalan yang sudah dikupas oleh para pengembang atau narasumber asli yang langsung dari pihak pengembangnya. Pengaspalan memang tidak dilakukan secara terputus-putus, namun dengan situasi yang seperti ini boleh dilakukan dengan hasil tetap yang berkualitas, dan itu pun sudah sesuai dengan komunikasi dengan FAM. Jadi setiap waktu, setiap hari komunikasi dan diskusi atau persetujuan dari FAM terus diberikan kepada sirkuit MotoGP Mandalika pada proses konstruksinya. Dan juga teman-teman tahu kalau ada pengawas dari luar negeri yang sejak lama sudah di sini membantu mengawas dan mempersiapkan bagaimana agar bisa mengejar homologasi atau bisa lolos dari homologasi pengerjaan konstruksi sirkuit MotoGP Mandalika ini. Ya, sedikit terlihat jelas di sini perbedaan dari layer yang ketiga dengan layer yang kedua, yang barusan kita bisa amati tekstur atau bagaimana rupa secara dekat ya dari kualitas aspal atau perbedaan dari aspal sendiri. Ya, terlihat sekali jajaran truk-truk yang membawa aspal dari sepanjang trek lurus ini menuju ke tikungan yang pertama yang ada di depan kita. Dan juga terlihat jelas lebarnya run off aspal yang ada di
sisi kiri dari tikungan yang pertama, kemudian lebarnya juga untuk area gravel bed yang ada di sisi kirinya. Kita menuju ke tikungan yang kedua, masih di sini melakukan milling atau pengikisan untuk semacam pengamplasan ya, agar menjadi elevasi yang sama. Jadi nanti di saat sudah dilakukan pengikisan dan dilakukan pengaspalan layer yang ketiga, didapatkan elevasi yang sesuai, dan dengan tinggi elevasi tersebut sudah merupakan faktor yang sangat standar untuk sirkuit Mandalika semakin berkualitas dan mendapatkan grade A atau grade 1 di FIA. Ya, kita sudah melewati tikungan yang ke-6. Di depan kita masih terlihat pengerjaan di beberapa titik, yaitu pengaspalan untuk jalur keluar dari track lane di kiri kanan di tikungan yang ke-9. Kemudian area verge yang nantinya juga akan dilakukan pengaspalan. Selesai melakukan pengaspalan di track lane sendiri untuk layer yang ketiga, maka bisa dilanjutkan dengan pengerjaan curve dan penyempurnaan area runoff di keseluruhan dari 4,31 km di 17 tikungan yang Mandalika Sirkuit MotoGP yang miliki ini. Dan tikungan yang ke-10 terlihat sangat indah di saat laguna terisi air seperti ini karena air pasang sedang terjadi kebetulan di siang hari ini. Dan kebetulan pengerjaan di sini ya, atau ya penerbangan kamera udara di siang kali ya, sekitar 11.45. Jadi untuk para pekerja, sudah beberapa para pekerja mengambil jam istirahat atau mempersiapkan diri untuk melakukan sholat Jumat. Dan kita sudah melewati tikungan yang ke-11 sekarang, menuju ke tikungan yang ke-12. Jadi karena sudah istirahatnya para pekerja di sini, kita memantau singkat saja untuk melintas melakukan satu lap putaran. Dan di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 sudah terlihat progres yang makin signifikan dari pengerjaan penyempurnaan subbase untuk service sebelah kanan dan penggalian pondasi untuk pagar pembatas. Dan pengaspalan yang sudah tuntas dilakukan dari tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-16, bahkan melewati tikungan yang ke-16 sudah terlihat sangat sempurna. Ya, inilah tikungan yang ke-16, kita berbelok kanan menuju tikungan yang terakhir dari Mandalika International Street Circuit, dan pengaspalan nanti akan dilakukan juga pada sisi kiri yang merupakan jalur masuk menuju ke pit lane dan jalur masuk menuju depan race control ataupun area podium. Dan tidak terasa satu lap putaran sudah kita lakukan bersama, memantau 17 tikungan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Sekarang kita akan mencoba memantau sisi lain atau sisi luar trek, bagaimana persiapan dari konstruksi pembangunan untuk bangunan fasilitas atau area di mana akan didirikan sejumlah modular building. Ya, kita coba tarik mundur kamera udara di sini untuk melihat lebih tinggi untuk pemandangan dari keseluruhan sirkuit MotoGP Mandalika yang dikelilingi oleh perbukitan dan juga yang berlokasi langsung mepet dengan pantai, mepet dengan laut yang berada di sisi selatan Pulau Lombok ini. Dan saya turun kembali mendekati bagian dari track lane, persisnya di bagian tunnel 1 yang ada di sisi sayap sebelah kiri ini. Nah, kemarin ada yang masih penasaran bagaimana suasana di dalam tunnel atau di dalam terowongan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika ini.
Dan saya akan coba turun lebih rendah untuk mengajak teman-teman untuk melihat sisi dalamnya. Mungkin saya tidak akan masuk ke dalam tunnel karena bangunan konstruksi tunnel di sini bisa menghilangkan sinyal pesawat terbang atau pesawat kamera udara yang saya terbangkan, sehingga nanti terjadinya koneksi yang disconnect begitu, sehingga kamera udara bisa menyenggol dinding dan jatuh dan rusak. Ya mungkin semoga saja barusan pemandangan yang bisa kita lihat bisa disimpulkan begitulah pemandangan dalam tunnel, baik itu di tunnel 1 ataupun tunnel 2. Hanya perbedaannya di sisi panjang untuk kedua tunnel. Dan masih di sini pengaspalan yang terus akan dilakukan, dituntaskan pada hari ini menuju ke tikungan yang kelima, bahkan sampai menuju ke tikungan yang keenam. Kita coba memantau ke sisi timur dari tikungan yang pertama sini. Nah, jadi terkait dengan homologasi, homologasi akan dilakukan pada track land dahulu, artinya track balap yang akan dihomologasi paling pertama. Bagaimana kualitasnya, bagaimana elevasinya, standarisasi dan safety-nya. Nah, barulah bisa diperkebut pengerjaan untuk sisi yang lain, baik itu bangunan modular untuk pedok, kemudian race control building, dan juga tribun yang ada di sepanjang trek. Ya, kembali lagi saya mengajak teman-teman melihat dari ketinggian untuk keseluruhan dari sirkuit MotoGP Mandalika di sini. Banyak yang harus dipersiapkan dari pembangunan sirkuit sendiri ya. Selain dari track land atau track balapnya, ada beberapa fasilitas penunjang, dan ini masih di dalam satu kawasan sirkuit saja. Belum lagi kawasan-kawasan yang lain seperti bypass, bandara, kemudian pelabuhan, dan juga rumah sakit yang sudah didirikan untuk gelar balapnya. Dan di titik sini saya mengajak teman-teman untuk melihat di mana area pit wall geobrok yang akan diletakkan nanti dan akan terkonek dengan area garasi yang ada di sisi kanan atau di sebelah kirinya dari pit lane. Terlihat kualitas lantai dasar yang sudah dibeton di sini sangat-sangat menakjubkan dengan ketebalan lebih dari 30 cm. Ya, teman-teman pasti ingat ada pembetonan di lantai dasar, kemudian dilakukan pembesian, lalu dilakukan lapisan yang paling atas pembetonan lagi, sehingga membuat suatu ketebalan yang insya Allah sangat-sangat kuat untuk menopang berat beban dari kendaraan-kendaraan balap ataupun alat-alat perbengkelan dari 40 garasi yang akan berjejer dari sisi sayap tunnel sebelah kiri, tunnel 1 maksud saya, sampai membentang menuju ke area race control yang berdiri di ujung sana, yang terlihat kokoh dan berwarna biru di depan sana. Dan buat yang baru gabung mungkin ingin tahu apa sih pipa-pipa hitam yang berjejer di sini. Nah, inilah pipa untuk jalur listrik yang akan menghubungkan setiap garasi dengan pit wall geobrok yang berada persis di pinggir track lane. Dan di sini pengerjaan untuk area podium terus dilakukan, penuntasan dari fondasi dasar atau pengecoran untuk cakar ayam. Nantinya bangunan akan berdiri di sini dan tersambung dengan race control yang ada di depan kita ini. Ya, sejauh ini sudah terlihat bangunan ini sudah sangat-sangat signifikan ya. Kemarin sudah kita ulas kalau pencapaian dari bangunan race control sekitar 85% sudah dicapai, tinggal penyelesaian bagian atap, kerangka atap maksud saya. Dan inilah bangunan untuk gudang PLN yang mensupport gelar listrik MotoGP Mandalika nantinya. Ya, sekilas kalau kita lihat bangunan race control di sini sudah dipasangkan jendela maupun kaca dan sudah terlihat rapi, tinggal dilakukan pengecatan untuk dinding. Kemudian untuk bagian atap juga sudah rangka-rangka besi yang diatur sedemikian minimalis, kemudian diberikan dinding pembatas di sisi pinggir agar lebih aman dari hujan ya. Misalnya ada hujan yang menetes di bagian atap beton yang ada di sisi pinggir-pinggirnya. Kemudian pengecoran atau pembetonan di belakang area race control atau belakang pedok
ya singkat saja kita sebut saja ini bagian pit building kita bilang, yang mana akan difungsikan sebagai hospitality suite, kemudian convention exhibition dan sebagainya. Sudah menunjukkan hasil-hasil yang sangat hampir tuntas, ya, mulai dari titik barat sini menuju sisi timur membentang ke area di mana masuk ke dalam tunnel 1 dan jalur drainase yang sudah dibuatkan seperti ini. Kemudian ada jalur untuk menyeberang di antara pit building yang kiri dan kanan nantinya. Dan pembetonan akan dilakukan ya, terus menuju ke sisi timur sana yang berada di depan kita, sebuah jalur masuk menuju tunnel 1. Ya, masih di sini melakukan penambahan dari subgrade, pemadatan yang harus sempurna dulu, baru dilakukan pembetonan setebal beton yang ada kita lihat di bagian garasi pedok. Karena nantinya di sini akan menjadi jejeran bangunan-bangunan modular juga akan membentang yang disupport oleh Wika Gedong, dan pembangunannya juga tidak memakan waktu. Sudah kita ulas, bisa mengirit waktu dari 30 sampai 40% bisa mengirit waktu. Dan suasana di jalur masuk menuju ke tunnel 1 di sini sudah mulai pembuatan area dimana untuk pejalan kaki, tidak asing lagi sebuah trotoar yang akan membentang masuk ke dalam tunnel dan menuju ke sisi sayap sebelah kanan tunnel sendiri. Adapun lebar tunnel di sini sekitar 7 meter dengan ketinggian 4 meter. Jadi kalau kiri kanan diambil 1 meter masing-masing untuk trotoar, masih tersisa 5 meter. Ya, kita akan coba memantau ke sisi luarnya lagi. Di sini masih pengerjaan untuk jalur drainase yang membentang di bawah jalur masuk menuju tunnel. Dan di depan sana sebuah masjid yang sudah direlokasi, yang sebelumnya berada di sebelah kiri dari tikungan ke-14 dan kini sudah hampir 2 bulan bisa difungsikan untuk ibadah sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu bagi para jamaah yang bekerja maupun masyarakat sekitar yang berjamaah di sini. Dan di depan sini nanti akan menjadi jalur jalan provinsi yang sudah dijadwalkan atau sudah direncanakan memiliki lebar sekitar untuk 4 jalur ya. Nanti di sini ada 4 lajur, 2 jalur seperti jalan bypass lah, kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian untuk sisi kanan sini yang kemarin sempat kita pikir untuk diturunkan tinggi aspalnya, namun ternyata di sini akan disejajarkan dengan tingginya aspal di sini. Ya, kita kembali lagi masuk menuju ke area di mana medical center dibangun. Di sini sedang persiapan pembuatan semacam safety tank ya di sini. Dan pembangunan modular building di sini yang mensupport medical center dan area helipad di sini sudah kita lihat tuntas sejak beberapa minggu yang lalu. Ya, kemarin kita menginformasikan ke teman-teman untuk progres yang sudah dicapai 92% dan rincian-rincian dari bangunan-bangunan yang sudah ada persentasenya juga sudah jelas. Jadi 92% adalah pengerjaan dari track land sendiri, dan juga ada beberapa persentase lainnya yang sudah kita kopas, baik itu untuk risk control, kemudian untuk medical center dan area pedok dan lain-lain. Ya, pemandangan untuk hilltop view di sini akan mengakhiri pantauan kita di video kali ini. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya dari penyajian narasi maupun visual di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan tetaplah jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.